kulit. Sebab malam ni dia orang kulit. Macam kulit tak? Saya kira nombor makhluk. Baca makulat saya. Tak tahu saya. Siapa ada yang kata macam apa? Seseorang dia kata nombor makhluk. Makhluk malam ni kan? Oh iya. Cak nak ambil kitab. Aduh. Makulat lagi. Dia pening kuota. Apa gambar? Dia mengajar tak benar. Kalau dia mengajar kenapa? Kenapa aku tak? Dia tak bisa lagi. Makulat kata Johor Makmur. Johor Makmur ikut lah. Tak tahu ikut pesan. Saya dikata Johor Makmur. Makulat Johor Makmur. Saya dikata makulat lah. Johor Makmur malam ini. Saya tak tahu. Ada makulat dulu tak? Tak ada letih ni. Ada makulat. Johor Makmur saya. Buat dia aku otak nak strike pokok tu. Gampang kau punya satu nasi. Tapi otak ni ada. Macam mana asal? Malam otak dah cukup sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta semoga pada hadir awal kita agak bingung hadir sebelum hadir menjaga kalau tidak macam mana nak buat barakah ini
Jadi insyaAllah saya akan sambung baca bayan. Kita mengambil dulu dari sambung ini. Dan petang ini pada 19 sangat jumpa ada boleh nak cakap sebelum apa petang. Baik, insyaAllah kita akan teruskan dengan bayan malam ini disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi wa barakatihi wa amadana min madadihi amin. Wa bismillahir tasliman wa rahimahullahu ta'ala ila qala al-fan mas'ali ilmu bayan. Bermula fan yang kedua, itu ilmu yang kedua al-fanasani ainin minal furui salasa, daripada beberapa fan yang tiga, itu adalah ilmu bayan. Di sini ilmu bayan ulama balaghah atau Syaikhul Rahman al-Ahdari khususnya meletakkan kedua karena syarat nak dinamakan bayan kena ma'ani dahulu baru bayan. Qala nazim fanul bayani ilmu ma bihi murif ta'diyatul makna bitutil mukhtalif. Fanul bayan bermula fan ilmu bayan, ilmu ma itu mengetahui sesuatu, yaitu ma di sini bermakna faidah. Bihi dengan yang ma murif diketahui, ta'diyatul makna memberikan makna atau menunaikan makna bitutil mukhtalif dengan beberapa jalan yang berbeza. Satu lebih jelas daripada yang lain. Contoh, saya memberi contoh, ada seorang mengatakan tentang nak memberitahu kawannya seseorang, dermawannya seseorang, suka memberinya seseorang. Contoh, huwa jawadu, dia jawadun, yaitu adalah jawad. Jawad di sini yaitu ibaratkan hewan, kalau berjalan dia laju, artinya laju memberi. Ada lagi zaidun kal bahri fil karam, zaid seperti lautan di dalam karomnya. Ada yang zaidun bahru, itu lebih kuat lagi daripada yang awal. Jadi tujuan ilmu bayan menerangkan, menyampaikan makna kepada mukhatab dengan cara-cara berbeza. Ba'duha aqwa min ba'din, sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Wuduhuha wa sulhu fi salasati tasbihina wa majasina wilayati, yang berbeza wuduhuha apa terangnya turut, wa sulhu fi salasati dan menghitung apa akan yang paling bayar di dalam tiga pembahasan. Satu bab tasbih, dua bab majas, tiga bab binaya. Tiga. Masuk hatam pindah kepada ilmu berarti. Sebelum masuk kepada tasbih, ada namanya ad-dilalah. Ini di dalam mantik ada, di dalam balaghah juga ada. Cuman ada perbedaan. Faslun fi dalalah musallasatu dalalah, dilalah ataupun ad-dalalah. Faslun fi dalalatil wadiyah, pasal ini di dalam menyatakan dalalah wadiyah. Maksudnya wadiyah di sini khusus kepada bahasa Arab. Yang bukan bahasa Arab seperti tabi'iyah ataupun akliyah di sini tak masuk, karena dalalah ada tiga. Ada dalalah wadiyah, dalalah akliyah, ada dalalah urfiyah. Qasd yang ini wadiyah, artinya berkaitan dengan bahasa lafaz. Qasd bi dalalatil wadiyah ala al-asahih famulal haitiyah, bermaksud berqasad dengan dilalah yang wadiyah, artinya wadiyah ay wadu'ahul Arab, yang meletakkan akannya dari itu orang Arab, artinya bahasa Arab. Ala asal yang atas kaul yang asal, al-fahmu yaitu adalah memahami. Al-fahmu yaitu adalah memahami. Memahami apa? Ay fahmul madlul minad-dal, memahami perkara yang ditunjukkan ke atas yang menunjuk. Fahmu ambil yang ambil. Ay fahmul madlul minad-dal.
Contoh seperti awan, sahab itu adalah dan menunjukkan ke atas nuzulul matar, atas akan adanya hujan. Maka ketika kita melihat sahab, maka kita akan memahami akan hujan. Maka sahab itu adalah adal, matar itu adalah madlul. Memahaminya kita tuh dinamakan ad-dalalah. Aksamuha salah satu mutabaqah atau mulul iltizami. Aksamuha salah satu mutabaqah tadamunun iltizamu tadamunun iltizam tadamunun ya betul kan? Aksamuha salah satu mutabaqah tadamunun terus setelah itu apa? Iltizam al-masal. Aksamuha salah satu mutabaqah tadamunun iltizamun kasar. Ada bait yang kurang ini ya. Apakah itu kan dia punya bacaan di sini tadamunul iltizamun ammasabiqah itu saja. Tadamunul iltizamun ammasabiqah. Kasih ke wazan supaya tidak maksud. Tadamunul iltizamun ammasabiqah. Tadamunul iltizamun ammasabiqah. Satu tadamun supaya mutafilun mustafilun. Tadamunul iltizamun ammasabiqah. Tadamunun satu adalah tadamun, dua adalah aksamuha bermula bagiannya dalalah pada tiga. Mutawaqah satu mutawaqah, tadamun dua dalalah tadamun, iltizamun tiga dalalah iltizam. Ini diulang-ulang, dimaksudkan ada di bawah itu. Dalalah mutawaqah ni dal dan madlul sama. Dal dan madlul sama. Contoh seperti kadalalatil baik ataupun kadalalatil dar, seperti menunjukkannya ke atas semua dus-dus yang ada di dar ini. Seperti bilik-bilik yang ada kat dalam. Ada berapa bilik di dalam rumah itu? Ada 5. Maka semua ketika menunjukkannya dar kepada semua ajzaul baik itu dinamakan mutabaqah. Ataupun Manatikah mencontohkan seperti kadalalatul insan alal hayawaninati. Ketika kita mendengar insan, apa yang kita paham daripada insan? Yaitu al-hayawaniyah dan an-natikiyah. Itu mutabaqah. Tadamun atas sebagian, tadamuni sebagian, seperti dalalatul insan alal hayawan faqat ataupun alal natikiyah faqat. Kalau iltizam yaitu menunjukkannya dan ke atas yang keluar daripada madlul tetapi secara lazim. Contoh seperti dalalatul insan ala sonatil kitab, seperti menunjukkannya insan ke atas ala sonatil kitab wa ta'lim, bahasa manusia dapat menulis dan juga dapat belajar. Al-kitabah wa ta'lim keluar daripada insan, karena insan itu adalah al-hayawaniyah dan an-natikiyah.
Al-insan jika bermakna dua, yaitu yang sempurna, al-hayawaniyah dan an-natikiyah, maka dinamakan dalalah mutabaqah. Al-insan jika menunjukkan ke atas salah satu daripada dua, al-hayawaniyah ataupun an-natikiyah, maka dinamakan dalalah mutabaqah. Jika al-insan menunjukkan ke atas makna yang lazim, keluar daripada dua tapi lazim, maka itu dinamakan dalalah iltizamiyah. Kalau kita contohkan kepada bait, kadalalatil bait, kadalalatil dar, contoh menunjukkannya dar alal buyut, atas beberapa kata bait itu pilih urfa, durab, judran, itu masuk semua. Itu dalalah mutabaqah. Kalau yang dalalah tadammun seperti kadalalatil bait atau kadalalatil dar alal urfatil wahidah. Ustaz, saya punya rumah, pergi ke rumah saya, ternyata naik ke atas tabaqah yang tinggi cuma satu bait secara terpilih. Itu dinamakan dalalah tadammun. Satu, dia menunjukkan ke atas sebagian. Iltizam ni keluar. Contoh kadalalatil bait ala saqf. Dia bukan bait tapi lazim kepada bait. Ini takribnya. Amal sabiqah adapun yang pertama yaitu mutabaqah, fahiyal haqiqah, fahiyal haqiqatu. Fahiyal haqiqiyatu laisa fil bayan. Fahiyal haqiqiyatu laisa fil bayan basul laha wa aksuhal aqliyatan. Fahiyal haqiqiyatu, maka bermula as-sabiqah. Al-haqiqiyatu yaitu adalah dalalah yang hakiki, bukan yang majaziyah. Dalalah yang menunjukkan ke atas mutabaqah itu adalah dalalah hakikiyah. Laisa fi fanil bayan, tidak ada laisa fi fanil bayan, laisa fil bayan, tidak ada di dalam ilmu bayan bahsun laha, apa itu kajian laha kepadanya, al-haqiqiyah. Pembahasannya dalam ilmu balaghah tak ada kaitan dengan dalalah al-haqiqiyah. Wa aksuhul akliyatan atau aksuhal akliyatan, bermula akasnya al-haqiqiyah yaitu adalah al-akliyatan. Apa aksuha di sini? Yaitu tadammun dan iltizam. Maka pembahasan ilmu balaghah di sini dua dalalah, dalalah tadammun dan dalalah iltizam. Al-babul awal at-tasbih, bab yang pertama yaitu adalah tasbih. Ada tasbih, ada musyabbah, ada adatut tasbih, ada wajib musyabbah. Di sini kalau bab tasbih ada 4 rukun. Pertama musyabbah yang diserupakan. Yang kedua musyabbah bih. Yang ketiga wajib musyabbah, letak kesamaan. Yang keempat adatut tasbih. Zaidun kal badari fil jamali. Zaidun musyabbah, badrun musyabbah bih, fil jamali wajib musyabbah. Kafnya adalah adatut tasbih. Zaid seperti bulan purnama, fil jamal di dalam ketampanannya. Tasbihuna dalalatun ala istiraq amrayni fi ma'nan bi alatin atak. Bermula tasbih kami yaitu tasbihnya ulama balaghah yaitu petunjuk atas istiraqi amrayn, atas berbangsinya dua perkara. Apa perkara di sini? Musyabbah dan musyabbah bih. Fi makna, di dalam makna arti yaitu wajib musyabbah, bi alatin atak dengan alat yaitu alatut tasbih, alatnya tasbih menyerupakan atak yang datang apa itu makna terhadap kau. Arkanuhu arba'atun wajhun ada. Watarafahu fatabi sumlan najah. Bermula rukun-rukunnya tasbih ada 4. 1 wajhun yaitu wajib musyabbah, 2 adatun yaitu adatut tasbih, 3 watarafah yaitu 3, 4 musyabbah dan musyabbah bih. Fatabi sumlan najah, maka ikutlah kau akan jalan-jalan keselamatan. Faslun wa hissiyani minhu tarafan aidan wa aqliyani aw mukhtalifan. Pasal ini menerangkan wa hissiyani minhu tarafan,
Wahisian dan bermula yang hissi keduanya. Hissi di sini ma yudraku bil his, yang sesuatu yang dapat diketahui dengan panca indera. Minhu tarafan, minhu daripadanya tasbih at-tarafan, yaitu dua taraf, itu musyabbah dan musyabbah bih. Aidan juga wa aqliyani, dan akal keduanya, au mukhtalifan ataupun berbeda keduanya. Yaitu apa mukhtalifan? Yaitu al-hisiyan wal aqliyan. Wajhu syabahnya hisi, musyabbahnya hisi, musyabbah bihnya yaitu adalah akli. Kalau yang hisi seperti khaddun, pipi, wardun, bunga mawar, itu hisi. Kalau yang akli seperti ilmun, ilmu itu mana hisi, ini maknawi. Wal wajhu ma yashtarikani fihi wa dakhilan wa kharijan fihi. Wal wajhu, dan bermula wajhu syabah. Apa yang dinamakan wajhu syabah? Ma yashtarikani fihi, sesuatu yang berfungsi keduanya musyabbah dan musyabbah fihi di dalamnya ada kesamaan. Zaidun kal badri fil jamal, fil jamal itu adalah wajhu syabah. Jamal ada di badrun, juga jamal ada di zaidun. Wa dakhilan wa kharijan fihi. Wadakhilan, dan dakhil itu masuk, wa kharijan, dan di luar. Tulfihi ay tajidu, menjumpai kamu akannya wajhu syabah. Ada wajhu syabah yang dakhili, seperti menyerupakan baju dengan baju. Ay fi qawlihi kattana, dari dalam sama adanya baju itu, yaitu daripada kain. Ataupun khariji. Khariji ini kal jara'ati fil asad, berani di dalam kal jara'ati fil asad. Zaidun kal asadi fi syuja'i, atau fil jara'ah. Itu khariji, nampak sendiri. Wa kharijun wasun haqiqiyun jala bihi sinau aqlin wa nisbiyun tala. Wa kharijun, dan bermula wajhu syabah yang kharij, wasfun itu adalah sifat yang hakiki, jala yang jelas. Apa itu wasfun? Bihisin, dengan his, rasa, atau aklin. His di sini bihisin, yaitu dengan panca indera his, atau aklin ataupun akal. Wa nisbiyun ay wa wasfun nisbiyun, dan sifat yang nisbah. Tala, yang mengiringi apa itu nisbun, nisbiyun. Wa wahidan yakunu aw mu'allafa muta'addidan wa kullun urifa. Wa wahidan yakunu aw mu'allafa. Wa wahidan, dan satu, yakun ada itu wajhu syabah, aw mu'allafa ataupun tersusun. Ada yang satu wajhu syabahnya, ada yang lebih, atau ada yang lebih daripada satu. Aw muta'addidan, ataupun berbilang. Wa kullun urifa, dan semuanya, setiap satu daripada yang tiga tadi, urifa, diketahui apa itu kullun. Bihisinau aklin wa tasbihun numi fidin ilit tanmihi wa tahakkum. Bihisin, yaitu dengan his, dengan his yaitu panca indera, dirasa. Wa aklin ataupun akal. Wa tasbihun numi, dan tasbih numi yang dinisbahkan, ainusibah, yang dinisbahkan apa itu tasbih, fididdi, di dalam didnya, lawannya, litalmihi, tujuannya litalmih. Tamlih atau talmih? Tamlih apa? Tamlih atau talmih? Talmih. Tuh kat sini yang salah. Di sini talmih. Talmih atau tamlih? Kat fulkul masyhur Sa Samsuri. Fulkul masyhur tamlih atau talmih saya? Fulkul masyhur.
Tamlih kalau tengok daripada Deman Huri itu tamlih bukan talmih. Litamlih ya, bukan talmih. Talmih isyarah. Kalau tamlih fidi dilit tamlih betul. Tamlih bukan talmih. Kalau talmih ini isyarah. Kalau tamlih ja'lul kalami malihan. Tamlih ay ja'lil kalami malihan, menjadikan kalam itu sedap ambil. Wat tahakumi ay istihza atau sufriyah. Faslun fi adati tasbih wa ghayatihi wa aqsamih. Pasal ini di dalam menerangkan adatu tasbih apa saja, pastu ghayatihi puncaknya tasbih, wa aqsamihi dan bagian-bagian tasbih ada berapa. Adatuhu kafun ka'anna mislu wa kullu ma dhahahu thumma al-aslu. Adatnya tasbih itu adalah kaf dan ka'anna dan mislun, wa kullu ma dhahahu dan setiap sesuatu yang bersubah pamahu akannya kaf. Apa saja yang sama yang bermakna tasbih maka itu dinamakan adatu tasbih. Thummal aslu maka bermula yang asal ila umma kal kafima syubiha bi aksima siwa ufa lam tabih. Yang asal ila umma mengiringi sesuatu, mengiring atau mendatangkan sesuatu kal kaf seperti kaf ma syubiha bi akan sesuatu yang diserupakan bihi dengan yang mani. Zaidun ka asad ini kaidah. Setiap kalimah yang kemasukan kaf maka kalimah itu adalah musyabbah bi. Setiap kalimah yang kemasukan kaf yaitu adalah musyabbah bi. Bi aksi ma siwa dengan sebaliknya sesuatu selainnya kaf. Kalau selainnya kaf seperti mislun atau ka'anna maka itu adalah musyabbah, bukan musyabbah. Ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun, mana nih musyabbahnya? Zaidan, karena terjadi setelah ka'anna. Fa'lam maka ketahuilah engkau antabi dan ingatlah engkau wa wayatu tasbih kashful hali midarinau imkaninau isoli. Ghayatu tasbih dan bermula ghayat puncaknya tasbih kashful hali itu adalah membuka keadaan. Keadaannya siapa nih? Ai halin musyabbah. Keadaannya musyabbah dibuka oleh tasbih. Yang kedua midarin membuka kadarnya. Kadarnya apa? Kadarnya musyabbah. Yang ketiga au imkanin ataupun imkan ai imkanu wujudil musyabbah, kemungkinan adanya musyabbah. Au isoli ataupun menyambung ai halil musyabbah, keadaannya musyabbah. Tazinuna wa taswihun ihtimamu tanwihun istiqrafun ihamu. Lagi termasuk daripada ghayah, puncak atau tujuan daripada tasbih, tazyinun yaitu menghiasi musyabbah, ay tazyinun musyabbah, menghiasi musyabbah, atau tasbihun ataupun memburukkan musyabbah, ihtimamun ataupun mementingkan musyabbah bih, tanwihun itu mengagungkan musyabbah, istighrafun yaitu menghitung musyabbah akannya, istitraf ay adul musyabbahi tarifan, dinamakan istighraf. Ada yang istighraf atau enggak? Istighraf ay aduhu gharifan, menghitung ay aduhu menghitung musyabbah, gharifan perkara yang hasan ay hasanan. Au ihamu ataupun mengiham, memberi sangka. Iham apa nih? Memberi sangka apa di sini? Rujhanihi fil wajhi bil maqlubi kalaisu mithlul fasikil maskubi.
atau memberi sangka rujhanihi, kuatnya musyabbah, rujahannya musyabbah ay ala musyabbahihi, atas musyabbah bi, fil wajhi ay fi wajhi syabah. Jadi seakan-akan musyabbah lebih kuat daripada musyabbah bih di dalam wajh musyabahnya. Bil maklubi, dengan tasbih maklub. Contoh seperti al-laisu mithlul fasikil mashubi. Al-laith bermula laith. Laith ini yaitu asad. Al-laith itu al-asadu. Mithlul fasikil mashubi, itu seumpamanya orang yang fasik, al-mashub yang dijadikan kawan. Ini sekarang mana yang lebih kuat nih? Al-laithu mithlul fasikil mashub. Sepatutnya al-fasikil mashub mithlul lais. Jadi seakan-akan fasikil mashub lebih kuat daripada laithun. Ya. Ini yang dinamakan memberi sa'i ihamu rujuhanil musyabbah alal mushabbahi bi fil wajhi syabah, atau yang dinamakan tasbihun maklub, menunjukkan bahasan al-fasikul mashub itu lebih teruk daripada laithun ataupun daripada asadun. Wa bi tibari tarafaihi yang qasim arba'atan tarkibani furadan ulim. Wa bi tibari tarafaihi, dan dengan menghitung dua tarafnya tasbih, yaitu musyabbah dan musyabbah bi, yang qasim terbagi apa itu tasbih, arba'atan terbagi kepada 4, tarkiban 1 tasbih tarkib murakkab, ifradan 2 tarkib mufrad, uling yang dikatakan apa itu ifrad. Tasbih mufrad bi murakkab, tasbih murakkab bi murakkab, tasbih murakkab bi murakkab, ataupun tasbih murakkab bi mufrad. Wa bi tibari adadin malfufu aw mafru, wa bi tibari adadin malfufu naw mafruquna wa taswiyatun jam'un ra'aw. Wa bi tibari adadin, dan dengan menghitung wa bi tibari adadin, dan dengan menghitung adad apa? Ay adadi tarafaihi, menghitung dua tarafnya tasbih, yaitu musyabbah dan musyabbah bi, yaitu malfufun, satu yaitu adalah malfuf, ay huwa malfufun, ada namanya tasbih malfuf. Banyak tasbih berbeza tengok daripada iktibaran. Malfuf ni banyak kan, berkumpul. Aw mafruku, ataupun tasbih mafruk. Tasbih mafruk, tasbih malfuf ni musyabbah, 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 baru musyabbah bi, musyabbah bi, musyabbah bi. Kalau mafruk ni musyabbah, musyabbah bi, musyabbah, musyabbah bi. Au taswiyatun, ataupun taswiyatun, ataupun tasbih taswiyah, yaitu musyabbahnya berbilang, musyabbahnya 1. Kata syair, sadqul habibi wa hali kilahuma kallayali. Sadqul habibi wa hali kilahuma kallayali. Musyabbahnya banyak, 2, Sadqul habib dan al-hal. Musyabbah binya 1, yaitu kallayali, itu dinamakan tasbih taswiyah. Jam'un, yaitu tasbih jam'un, menghimpun. Ra'au, melihat siapa ulama belagu. Jam'un ni musyabbah binya berbilang, musyabbahnya 1. Kata syair, ka'annama yabasimu an lu'lu'in munaddadin aw baradin aw aqwahin.
Musyabbah binya banyak, musyabbahnya satu. Wa bi tibaril wajhi tamsilun idza min wa bi tibaril wajhi tamsilun idza min muta'addidin tarahu ukhidha. Wa bi tibaril wajhi, dan dengan menghitung wajh musyabbah. Tamsilun itu ay huwa tasbihu tamsil. Ada namanya lagi bernama tasbih tamsil. Kalau melihat kepada wajh syabah, tamsil ni wajh syabahnya diambil daripada beberapa perkara, seperti inni araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Saya melihat kepada engkau tu kakinya mau melangkah ke depan atau ke belakang. Ini berlaku atau apapun diserupakan kepada seseorang yang taraddud di dalam perkara, nak melakukan atau tak, taraddud, mutaraddid fil amri. Idza min muta'addidin tarahu khidha, tatkala daripada yang berbilang tarahu, kamu melihat akannya. Tamsil ukhidha, diambil apa itu tamsil daripada muta'addid. Jadi yang dinamakan tamsil yaitu adalah wajh syabah yang diambil daripada muta'addid. Wa bi tibaril wajhi aidan mujmalu khafi wa naw jali wa naw mufassal. Dan dengan menghitung wajh syabah lagi aidan lagi mujmalun, yaitu ada tasbih mujmal. Mujmal ni wajh syabahnya tak disebut. Sidun kal badri mujmal. Khafiyun, nah itu tasbih khafi. Tasbih khafi yaitu tidak memahami melainkan orang yang khusus. Au jaliyun, ataupun tasbih zahir, orang semua paham. Zaidun kal asadi, pasti semuanya paham bahasan kesamaannya aifis syaja'ah atau fil jarah. Au mufassalu, ataupun tasbih yang mufassal. Maksudnya mufassal di sini wajh syabahnya disebut. Zaidun kal badri fil jamal. Wa minhu bi tibarihi aidan qarib wa huwa jaliyul wajhi aksuhul gharib. Wa minhu, dan sebagian daripada tasbih bi tibarihi, dengan menghitung wajh syabah. Bi tibari ai bi tibaril wajhi syabah, dengan menghitung wajh syabah. Aidan juga qarib, ada namanya tasbihul gharib. Wa huwa jaliyul wajhi, wa huwa bermula gharib tadi adalah yang terang wajh syabahnya. Wajh syabahnya memang zahir. Fil jamal itu fi syaja'ah. Aksuhul gharib, bermula akasnya jali atau gharib, itu adalah gharib, sesuatu yang tak jelas wajh syabahnya, melainkan kena berfikir. Likasrati tafsili aw linudrati bidhnikat tarkibi fi kanuhyati. Likasrati tafsil, karena banyaknya tafsil huraiannya. Aw linudrati, ataupun karena jarangnya berlaku bidhni dalam akal. Katarkibi fi kanuhyati, seperti susunan. Katarkibi, seperti tarkib. Fi kanuhyati, seperti mana yang tetap di dalam akal. Artinya sa'ai kal murakkabil akli, seperti murakkab akli. Wa bi tibari alatin muakkadu bihadfiha wa mursalun itu jatuh. Dan dengan menghitung alat tasbih, ada berapa nih? Muakkadu satu, tasbih muakkad. Kalau menghitung alat tasbih, maka tasbih terbagi kepada muakkad. Bihadfiha, dengan membuang alat. Zaitun badrun, alatnya dibuang, maka itu dinamakan tasbih muakkad. Wa mursalun itu jadu, dan dinamakan tasbih mursal tatkala dijumpai apa itu alat. Kalau zaitun kal badri, kafnya dibuang, kafnya disebut, maka di sini dinamakan tasbih mursal.
Wa minhu maqbulun bi ghayatin yafi wa aksuhul mardudud ta'assufi. Wa minhu, dan sebagian daripadanya tasbih maqbulun bermula tasbih maqbul. Apa yang dinamakan maqbul ni? Bi ghayatin yafi, dengan ghayah samarah puncak, yafi menyempurnakan apa itu tasbih. Yang al-wafi bil gharadi, yang menyempurnakan dengan gharad al-maksud, itu dinamakan tasbih maqbul. Wa aksuhul mardud, dan bermula akasnya maqbul itu adalah tasbih mardud. Tasbih mardud ni ai ma lam yafih bil gharadi, ma lam yafih bil gharadi, tasbih yang tidak menyempurnakan dengan al-maksud. Dzut ta'assufi, dzut ta'assufi, yang mempunyai ta'assuf. Dzut ta'assufi, oh ta'assufi ya. Itu Kulkul masyhur ta'assuri itu ya. Dzut ta'assufi ai sahibut ta'assuf. Dzut ta'assufi sin punya siapa sod? Oh, ta'assufi. Wa aksuhul marduduh dzut ta'assufi sin. Aidzut takallufi, yang mempunyai masyaqqah. Wa ablaghut ta'assuh wa ablaghut tasbih ma minhu hudhif wajhun wa alatun yalihi ma'urif. Dan lebih kuatnya tasbih ma, itu adalah tasbih, minhu daripadanya ma, hudhif dibuang, wajhun apa itu wajah, wa alatun dan alat, yalihi ma'urif yang mengiringi ini terhadapnya alat, ma'urif sesuatu yang telah diketahui apa ma, dibuang semua. Dinamakan tasbihun bali. Wajhu syabah, ada tu tasbih dibuang. Zaidun asadun, ataupun musyabbah binya dibuang, asadun, itu dinamakan tasbihun bali. Ada tu tasbih dibuang. Betul, kalau ada korina bahasan itu adalah orang kan? Bukan asal, betul, dinamakan tasbihun bali. Dibuang semua. Musyabbah dibuang, wajh musyabbah dibuang, alat tasbih juga dibuang. Al-babusani al-haqiqat wal majaz, bab yang kedua itu menerangkan tentang hakikat wal majaz. Haqiqatun musta'malun fi mawdi' lahu bi urfidil khitabi fatabi. Haqiqatun bermula hakikat, apa yang dinamakan hakikat? Musta'malun itu yang dipakai fima di dalam makna wudi'a lahu, yang dipakai apa itu lafalah untuknya ma bi urfidil khitab, dengan adanya yang mempunyai khitab fatabi, maka ikutlah siapa kamu. Ini yang dinamakan hakikat, lafal yang dipakai kepada makna aslinya, ini dinamakan hakikat. Seperti zaitun, asadun dipakai kepada makna serigala, zaidun dipakai kepada makna musyakhas, nama orang, baitun dipakai makna rumah. Ini kalau dipakai kepada yang kedua itu dinamakan majaz. Kalau makna yang pertama dinamakan hakiki. Tumal majaz qad yaji mufradan wa qad yaji murakaban fal mubtada. Maka bermula majaz terkadang datang dalam keadaan mufrad, majaz mufrad. Wa qad yaji murakaban fal mubtada, dan terkadang datang majaz tadi dalam keadaan murakab, artinya majaz murakab. Fal mubtada, maka bermula yang pertama
kalimatun ghayaratil mawdu'a qarinatin li unqatin lil talwara. Kalimah yang mufrad, kalimah ghayaratil mawdu' yang berbeza akannya mawdu', keluar daripada mawdu'nya, tetapi mak qarinatin beserta qarinah, ada qarinah li unqatin karena ada alaqah hubungan ikatan nil talwara, maka kamu mendapati akan kewaraan. Contoh, kakhlaqni alal qani kai tarahu wa wuddatar fal qalbi an siwahu. Masyaallah. Kakhlaqni alal qaun, ikhlaq, cabutlah kau. Ni alal qaun akan seripal keadaan. Al qaun al muradu bil qaun ay mukawwanat min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Al-qaun ay mukawwan, mukawwanat makhluqat. Tinggalkan makhluqat yang seperti seripal yang dipakai kemana-mana. Tinggalkan. Ketika kita meninggalkan seripal, kaitarahu, supaya engkau melihat, kaitarahu, supaya engkau melihat akannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wuddah tarfal qalbi, dan memejam dan mewawudda tarfal qalbi an siwahu, dan menutuplah engkau tarfal qalb akan pandangannya hati an siwahu daripada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh memang Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari dari awal sampai akhir tasawuf semua tasawuf. Min kibari sufiyah, min kibari sufiyin, Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari. Ya. Ya, betul. Dan tulisan kitabnya Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari memang manfaat dikaji di pondok-pondok. Kilahuma syar'iyyu wa urfiyyu nahur taqalil hadrati sufiyyu. Kilahuma, kedua-duanya itu adalah ada yang syar'i, ada yang urfi. Artinya ada yang hakikah syar'iyah, majaz syar'i, hakikah urfiyah, majaz urfi, sama. Ada dua. Berarti ada 6 semuanya kalau gitu. Karena 3 ditambah 3 itu ada 6. Nahur taqa li hadratis sufiyyu, masyaallah. Irtaqa, naik, lil hadrah, kepada hadratillah, as-sufiyyu yaitu as-sufiyyu yaitu orang yang ahli tasawuf. Ya, Ustaz? Hakiki, hakikah syar'iyah dan hakikah yang urfiyah. Hakikah lugawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah. Majaz lugawi, majaz syar'i, majaz urfi. Berarti 6. Ya. Majaz syar'i sana. Seperti solat, contoh seperti solat, hakikah syar'iyah dipakai kepada aqwalun wa af'alun. Itu kita pakai solat ni kepada doa, itu majazun syar'iyyun, dia keluar daripada makna asli. Kalau kita kata solat itu memang melihat kepada syar'iyah. Syar'iyah memakai pertama solat kepada aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim. Itu adalah hakikat syar'iyah. Dipakai di luar. Syar'i contoh seperti apa? Itu yang lugawi saya, yang majazun syar'i. Ya, Ustaz? Itu lugawi, yang majaz yang syar'i. Itu yang lugawi, yang cari yang syar'i.
sini diterangkan hakikah lugawiyah, majaz lugawi, hakikah syar'iyah, majaz syar'i. Jadi solat ni kita yang diartikan kepada aqwalun wa af'alun yang kita tahu tu ada takbir, ada rukuk, ada salam. Itu adalah majazun syar'iyyun. Ketika kita mengatakan bahawasan asalnya solat itu adalah doa. Nah, ketika kita mengatakan ad-du'a bi khair itu adalah as-shalah hakikatan. Kan as-shalah hakikatan kan gitu. Yang salat dalam hakikatnya itu adalah apa? Dalam lughah lah, dalam lughah yaitu doa bil khair ataupun doa mutlaqan. Lepas tu dikeluarkan oleh ahli syarak, dipakai kepada aqwalun afdal maksusah. Berarti itu mengambil daripada ini syar'i yang majazi, karena keluar daripada perletakan aslinya. Kalau kita contoh tidak menjadi iktibarat, tergantung siapa wadiknya pertama. Kalau melihat wadik yang pertama syari' jadi hakiki. Kalau wadik yang pertama lughah berarti jadi lughawi. Kalau wadik pertamanya uruf berarti jadi urfi. Dia bi'tibaratin mukhtalifah. Aw lughawiyun wal majazu mursalu aw isti'aratun fa'amal, ataupun majaz ataupun lughawi, hakikah lughawiyah ataupun majazun lughawi. Wal majazu mursalu, dan bermula majaz mursalu, ada majaz mursal. Aw isti'aratun, ataupun majaz isti'arah. Majaz ada dua, majaz mursal, majaz isti'arah, tak ada lagi. Fa'amal awalu, maka adapun majaz yang pertama itu majaz mursal. Fama siwa tashabuhin alaqatu juz'un wa kullun aw mahallun alatu. Fama siwa tasabuhin alaqatu, maka sesuatu yang selainnya tasabuh, berserupa, tak ada serupa di antara makna asli dan makna yang hakiki. Jadi majaz mursal yaitu majaz yang tak ada musyabah. Ini dinamakan majaz mursal. Contoh seperti yaj'aluna asabi'ahum, ini kan anamil, mana ada musyabah? Tak ada. Tak ada musyabah, cuma kena ada alaqah. Alaqah tu bermula alaqahnya majaz mursal. Juz'un itu adalah juz'iyah, kullun itu adalah kulliyah, mahallun itu adalah mahal tempat, alatuh dan itu alat. Di alaqah daripada majaz mursal, juz'iyah, kulliyah, mahalliyah, alatiyah. Dzarfun wa madrufun musabbabun sabab. Wasfun limadin aw ma'alin murtaqab, dan dzaraf dan madruf, wadah yang diwadahi, musabbabun sabab dan musabab dan sababiyah. Wasfun limadin, dan sifat bagi yang telah lewat, aw ma'alin, ataupun yang akan datang, murtaqab, yang ditunggu. Dikata wa atul yatama amwalahum, wa atul yatama amwalahum, ketika mereka balik maka berikan harta-harta mereka kepada wa atul yatama, kepada anak yatim. Apakah dinamakan anak yatim kalau dah balik? Tapi Quran mengatakan wa atul yatama amwalahum, ketika anak yatim dah balik berikan kepada mereka. Quran wa atul yatama. Jadi di sini majaz mursal. Dinamakan yatama karena melihat kepada mama tu. Sebelum dia balik dia kan yatama. Dah balik berikan harta tu kepada dia, tapi tetap nama tu nama yatama karena melihat iktibaran kepada makanan, sesuatu yang telah lepas.
yang dinamakan wasfun limatin. Faslun fil isti'arat. Fasal ini di dalam tentang masalah isti'arah. Isti'arah ini majaz yang ada musyabahah. Setiap majaz yang ada musyabahah maka dinamakan isti'arah. Faslun fil isti'arat. Fasal ini di dalam menerangkan isti'arah, pinjaman. Wal isti'aratu majazun munqatu tasyabuhun ka'asadin syaja'atu. Dan bermula isti'arah itu adalah majaz. Unqatuhu bermula alaqahnya majaz itu tasyabuhun, itu adalah tasyabuh, ada keserupaan, kesamaan. Ka'asadin seperti asad. Apa alaqah kesamaannya? Syaja'atu itu kesujaannya, keberaniannya. Zaidun kal asadi. Ada kesamaan, ada, atau Zaidun asadu. Karena ada kesamaan di dalam sujaahnya. Beza dengan tasbihnya. Beza tasbih dengan isti'arah. Kalau isti'arah ini dia majaz, bukan tasbih. Isti'arah ini adalah majaz dan ada qarinah. Contoh, ra'aitu asadan yusolli. Ra'aitu asadan yusolli fil masjid. Maka di sini yaitu asadan ay rajulan syuja'an fil masjid. Ada kesamaan, ada. Apa? Syuja'an. Tapi kalau mengatakan ra'aitu Zaidan kal asadi, itu tasbih. Itu tasbih. Jadi jangan disamakan tasbih dan isti'arah. Wa hiya majazun lughatan 'ala al-asah wa muni'at fi alamin limat tadah. Isti'arah ini bukan tasbih. Tasbih ini tak ada qarinah kan? Kalau majaz ini kan ada qarinah. Kan ada qarinah. Itu kalau majaz. Wa hiya majazun lughatan 'ala al-asah wa muni'at fi alamin limat tadah. Wa hiya bermula isti'arah itu adalah majaz lughatan dalam lughahnya 'alal asahi, atas kaul yang asah. Kita makan majaz. Wa muni'at fi alamin limat tadah. Dan dicegah apa itu isti'arah? Fi alamin, di dalam alamin. Lima, karena sesuatu ittadah indal ulama. Sesuatu karena sesuatu yang jelas apa itu mah di sisinya ulama. Wa fardana wa ma'dudana wa mu'allafa minhu qarinatun laha qatulifa. Wa fardan, ini qarinah ya. Wa fardan, dan satu, yaitu fardan wahid amron ay amron wahidan, perkara yang satu. Au ma'duda, ataupun berbilang. Qarinahnya satu ataupun qarinahnya banyak. Ra'aitu asadan yarmi ala farasihi, dua. Satu yarmi, dua ala farasihi. Qarinahnya dua ataupun satu. Ra'aitu asadan yusalli, satu. Kalau ra'aitu asadan yusalli fi baitihi, dua. Yalbasul jubbatah, tiga. Yudarrisu, empat. Ya, tergantung. Semakin banyak itu dinamakan ma'dud ataupun mu'allaf. Au ma'dudan, ataupun berbilang. Au mu'allafa, ataupun tersusun minhu daripadanya. Majaz ataupun daripadanya. Au ma'dudan, ataupun berbilang, artinya lebih banyak daripada satu. Au mu'allafan, ataupun mu'allaf, maksudnya di sini murakkab, sama. Minhu qarinatun laha qatulifa. Minhu, daripadanya majaz isti'arah berbura qarinah. Laha untuknya isti'arah qatulifa ay qad ulifal qarinah, yang sungguh-sungguh telah dibiasakan apa itu qarinah. Artinya
setiap majaz isti'arah kat sini kena ada qarina. Mu'allafan minhu ni ada 3 kan, fardan, ma'dudan, mu'allaf. Mu'allafan minhu ni yang mu'allaf minhu daripadanya qarinah tadi ataupun yang wajhu syabah tadi. Ai bi ayyakunal jami'u qarinatan. Semuanya 1 2 3 ketika berhimpun tu dinamakan qarinah. Kalau satu-satu tak, dia kena berhimpun. Wa ma'tana fi tarafaiha tantami ilal inadi lal wifaqi fa'lami. Wa ma'tana fi tarafaiha tantami ilal inadi lal wifaqi fa'lami. Wa ma'tana fi tarafaiha dan beserta saling menafinya dua tarafnya isti'arah. Tantami bernisbah apa itu isti'arah ilal inadi kepada isti'arah inadiyah. Contoh meminjam mayit kepada orang yang hidup. Ra'aitu mayyitan yamshi. Mayyit ni dia orang mati tapi digunakan kepada orang hidup, berlawanan. Ini dinamakan isti'arah inadiyah. Ra'aitu mayyitan yamshi, maksudnya mayyitan di sini ai jahilan, orang yang bodoh. Lal wifaqi falami. Lal wifaqi bukannya wifaq, yaitu dinamakan isti'arah wifaqiyah. Wifaqiyah ni yang boleh dihimpun. Seperti awaman kana maitan fa ahyaina. Ahyaina di sini ai ahdaina, memberi hidayah, petunjuk. Jadi meminjam lafal ihya untuk ihtidak, meminjam lafal ahyaina yaitu untuk bermakna hidayat, memberi petunjuk. Ini wifaq. Hidup dan hidayat boleh berhimpun. Fa'lami maka ketahuilah engkau, tumal inadiyatu tamlihiyah tulfa kama tulfa tahakkumiyah. Maka bermula isti'arah inadiyah tamlihiyatun ay dharafatun, yaitu adalah kecantikan, ay hasanatun wa dharafatun. Tulfa yang ditemukan atau aitu jadi yang dijumpai apa itu tamlihiyah, kama tulfa tahakkumiyah, seperti mana yang ditemukan atau yang dijumpai apa itu isti'arah inadiyah tadi. Tahakkumiyah ay istihzaan. Contoh, ya sah? Tulfain ay tujadu. Contoh ra'aitu asadan dipakai kepada makna orang yang penakut. Ini istihza nih. Ini istihza dan termasuk daripada isti'arah inadiyah. Wa bi tibari jami'il qaribah kaqamarun yaqra'u aw gharibah. Wa bi tibari jami'in qaribah kaqamarun yaqra'u aw gharibah. Wa bi tibari jami'in, dan dengan menghitung jami'. Kalau tasbih wajhu syabah, tapi kalau majaz ada namanya jami'. Jami' yang menghimpun di antara majaz dan hakikah. Ini perkataan jami' ini kembali kepada majaz. Kalau wajhu syabah kembali kepada tasbih. Wa bi tibari jami'in, dan dengan menghitung jami'. Qaribah yaitu adalah satu dekat, kaqamarun yaqra'u. Ra'aitu qamaran yaqra', saya melihat bulan purnama yaqra', membaca. Jelas karena tampan. Au gharibah ataupun gharib, ini ya, jarang didengar. Wa bi tibari jami'in, artinya jami'nya khafi, karena orang-orang yang cerdik yang tahu. Wa bi tibari jami'in wa tarafain hisan wa aklan sitatun bi ghairi main. Wa bi tibari jami'in, dan dengan menghitung jami' lagi, wa tarafain, dan dua taraf.
Apa taraf di sini? Musyabbah dan musyabbah bih. Hisan, hisnya yang dapat mahsus, wa aklan dan secara akalnya makul. Sitatun itu ada 6 bi ghairi maini tanpa ain bi ghairi syakkin. Bi ghairi maini ay bi ghairi syakkin. Wa lafdhu in jinsan fakul asliyah wa tabaiyatul ladal wasfiyah. Wa lafdhu dan bermula lafal in jinsan jika jenis fakul maka berkatalah kamu asliyah. Ai isti'aratun asliyah. Ada isti'arah asliyah, ada isti'arah tabaiyah. Isti'arah asliyah ni memakai jenis. Wa tabaiyatun dan isti'arah tabaiyah ladal wasfiyah ketika sifat, bukan jenis, ketika berupa sifat. Wal fi'lu wal harfu kahali sufi yantiku annahul munibul mufi. Wal fi'lu dan fi'il wal harfu dan huruf ini dinamakan isti'arah tabaiyah. Contoh kahalus sufi yantiku annahul munibus sufi, annahul munibul mufi. Halus sufi bermula keadaannya orang yang ahli tasawuf. Yantiku dia berkata. Mana berkata? Hal, bukan perkataan. Yantiku adalah fi'il. Berarti kalau lafal yang dipinjamnya itu berupa fi'il, maka dinamakan isti'arah tabaiyah. Al-halus sufi yantiku annahul munibul mufi. Isti'arah asliyah ini isim jenis, dia tidak mustaq, tidak diambil daripada lafal-lafal yang lain. Contoh ra'aitu asadan, tabaiyah kepada mana? Tak ada, dia bukan mustaq. Kalau fi'il ya asadan fil hammam. Wa utliqat wa hiya allati lam taqtarin. Wa utliqat wa hiya allati lam taqtarin biwasfina wa tafri'i amrin fastabin. Wa utliqat dan dimutlakan apa itu isti'arah? Maksudnya dimutlakan tidak. Wa utliqat ay an munasabatin ay an. Wa utliqat dan dimutlakan apa itu isti'arah? Dimutlakan daripada mana? Ay an mulaimatil musta'ari minhu wal musta'arilah. Sunyi daripada mulaimat, itu munasibat, perkara yang sesuai atau yang mulaim, yang yunasib kepada musta'ar minhu dan musta'arlah. Dia mata ra'aitu asadan. Kalau fi syajarah itu munasib kepada asad. Ra'aitu asadan saja, tak ada apa-apa. Itu dinamakan isti'arah mutlaq. Musta'ari minhu wal musta'arilah. Musta'ari minhu ni kalau tasbih musabbah bil, musta'arilah di sini musabbah. Wa hiya allati lam taqtarin bi wasil aw tafri amrin fastabin. Wa bermula isti'arah mutlaqah itu adalah isti'arah lam taqtarin yang tidak bersama dengan sifat, aw tafri amrin ataupun mencabangkan, mentafrikan satu perkara, fastabin maka ay utlubil bayan, maka carilah kau akannya bayan keterangan. Wa juridat bila ikin bil fasli wa rusihat bila ikin bil asli. Wa juridat dan disunyikan apa itu isti'arah, itu dinamakan isti'arah mujarrad. Bila ikin dengan sesuatu yang munasib, bil fasli dengan fasli, yaitu dengan yang fasli ay musta'arilah. Fasli di sini adalah musyabbah. Fasli di sini adalah musyabbah. Contoh ra'aitu asadan yarmi. Ini yang melempar nih si asad ke ataupun orang? Yang melempar asad ke ataupun orang? Orang. Jadi perkataan yarmi ini yulaim kepada contoh ra'aitu asadan. Saya melihat asadan, maksud di sini seseorang yang pemberani. Tetapi yarmi,
perkataan yarmi di sini munasib kepada apa? Kepada asad ataupun kepada rajul? Melempar ya? Kepada rajul tak ada asad melempar. Tapi kalau ra'aitu asadan, ra'aitu asadan dariyat, ini yang merekam. Maka di sini mulaim kepada asad itu dinamakan murasyah. Wa rusyihat ay wa quwiyat, dan dikuatkan. Artinya apa itu isti'arah dinamakan isti'arah murasyah. Bila ikin ay bi munasibin bil asli, yaitu musta'ar minhu. Contoh ra'aitu asadan lahu labadun. Ra'aitu asadan lahu sya'run. Maka di sini lahu labadun dinamakan apa? Murasyah, karena munasib kepada asad. Nahurtaqa, insyaallah contoh nahurtaqa ila sama'il qudsi fa faqaman khallafa ardal hissi. Irtaqa ila sama'il quds, telah tinggi atau menaiki seseorang kepada langit Quds, langit yang suci. Fa faqaman khallafa, maka faqah menaiki ataupun faqah man khallafa, siapa manir taqa faqah fa'ilnya kepada al-murtaqi. Man akan seseorang khallafa ataupun faqah man khallafa ardal hissi. Faqah irtaqa ila sama'il qudsi faqah man khallafa ay ala. Faqah bimana ala, maka tinggi. Man khallafa, seseorang yang meninggalkan ardal hissi, akan bumi hissi mahsus. Sahihnya di sini irtaqa, menaiki daripada tempat bawah kepada tempat yang tinggi. Sekarang yang mulaim mana di sini? Faqah tuh. Faqah di sini yaitu mulaim. Mulaim kepada musta'ar minhu. Karena kalau tinggi berarti ala, faqah irtaqa naik. Kalau naik berarti tinggi. Abla wa tarshihu li batinaihi ala tanasi syabhi wa intifai, dan bermula lebih kuatnya yang tiga nu mutlaqah, mujarradah, murasyah. Mana yang lebih kuat? At-tarshih, yaitu adalah tarshih yang terakhir. Li batinaihi, karena terbinanya tasrih, ala tanasi syabhi, atas lupa kepada syabhun berserupa, wa intifaihi, dan meniadakan syabhun. Ra'aitu asadan lahu labadun, jadi seakan-akan memang tak ada tasbih, padahal ada. Seakan-akan tak ada isti'arah. Faslun fi tahqiqiyati wal aqliyah. Fasal ini di dalam menerangkan isti'arah tahqiqiyah dan ada isti'arah aqliyah ataupun takhiliyah. Wa dhatu ma'nan sabitin bihi sinau aqlin fatahqiqiyatun kadara'a, dan bermula yang mempunyai makna isti'arah sabitin yang tetap bihisin dengan his, panca indra atau aklin ataupun akal, fatahqiqiyatun, maka itu dinamakan isti'arah tahqiqiyah. Setiap makna yang hissi ataupun akli itu dinamakan tahqiqi. Kata seperti ini, au melihat siapa ulama beliau, ka asyraqat basairus sufiyah bi syamsin nuril hadratil qudsiyah. Seperti asyraqat basairu sufiyah, bercahaya mata-mata hatinya ulama tasawuf, bi syamsi nuril hadratil qudsiyah, dengan matahari nurnya hadrah qudsiyah. Lawan daripada tahqiqiyah itu adalah takhyiliyah. Lawan daripada tahqiqiyah ini itu takhyiliyatul khayal. Contoh, anshabatil maniyatu al-faraha. Maniyah ini mati. Al-faraha itu kuku, maksudnya sakaratul maut. Dikatakan anshabat,
Ini anggap seperti ini di mukaan sabuk. Kalau ada kuku tuh mencabik-cabik ya. Adanya kematian adfarah akan kuku-kukunya mania. Padahal di sini mania apa namanya? Di sini makhayal, seakan-akan kematian itu mempunyai kuku yang panjang dan mencabik-cabik kepada orang yang nak mati sakaratul maut. Itu dinamakan isti'arah takhyiliyah. Karena masuk kepada akal ya. Ya kan? Anshabatil maniyatu adfaraha. Maniyah ini adalah al-maut. Al-maut. Anshabatil maniyatu adfaraha. Anshabatil maniyatu adfaraha. Dhikrun kuku. Anshabatil. Nashabah. Anshabatil maniyatu adfaraha. Faslun fil makniyah. Pasal ini di dalam kinayah, ini terakhir. Karena pembahasan majaz cuma 3, yaitu tasbih, majaz dan kinayah. Tak, ini masih makniyah, yang masih dalam isti'aratul makniyah, belum lagi. Faslun fil makniyati ay faslun fil isti'aratil makniyah. Fasal di dalam isti'arah makniyah. Wa haitsu tashbihun bi nafsin udmira wa ma siwa musyabbahin lam yudhkara. Wa haitsu tasbihun bi nafsin udmira, dan sekiranya tasbih sukses menyerupakan bi nafsin dengan satu nafs diri udmira, disimpan apa itu tasbih. Wa ma siwa musabbahin lam yudhkara, dan sesuatu yang selainnya musyabbah, itu seperti musyabbah bih, lam yudhkara, tidak disebut apa itu masiwan. Jika daripada rukun-rukunnya tasbih tak ada yang disebut, hanya musyabbah saja yang disebut, dan wadalla lazimun lima syubbiha bih hadzalikat tasbihu indal muntabih, dan menunjukkan lazimun apa itu yang melazimi lima kepada sesuatu syubbiha bih, kepada sesuatu yang diserupakan dengan nyaman, itu musyabbah bihnya. Fadzalika tasbih, maka bermula itu adalah tasbih indal muntabih, bagi orang yang ingat. Al muntabih ayil mutadzakir, bagi orang yang ingat. Di sini anshabatil, contoh anshabatil maniyatu adfaraha. Al-maniyah itu adalah musyabbah, itu mati kan. Anshabatil maniyatu adfaraha, yang disebut di sini hanya musyabbah saja, dan yang mulazim kepada musyabbah bih. Asalnya maniyah ini sabukun lah, asalnya maniyah lah. Asalnya maniyah ini sabuk, hewan buas. Tapi di sini bisa dipakai kepada kematian. Mati yang diserupakan dengan sabuk, yang mana sabuk ini ada adfar, kuku yang panjang. Jadi di dalam rukun-rukun tasbih, ketika semua dibuang, hanya musyabbah yang disebut. Lepas itu ada lawazim kepada musyabbah bih, maka itu dinamakan isti'aratun makniyatun. Yu'rafu bi isti'aratil kinayah wa dzikru lazimin bi takhiliyah. Diketahui apa itu tasbih dengan isti'arah kinayah, dan bermula menyebut lazimnya bi takhiliyah, ay yu'rafu bi takhiliyah, diketahui dengan takhiliyah. Ka'an syabat maniyatun adfaraha wa asyraqat hadratuna anwaraha. Seperti lafaz an syabat maniyatun adfaraha, mencabik-cabik apa itu maniyah, itu mati, adfaraha akan kuku-kukunya maniyah. Wa asyraqat hadratuna anwaraha, dan memberi cahaya apa itu kehadirannya kami akan anwarnya hadrat.
Faslun fi tahsinil isti'arah. Pasal ini di dalam mempercantikkan isti'arah, pinjaman. Muhassinu isti'aratin tadrihi bi ra'i wajhil husni lit tashbihi. Dan bermula yang memperbaguskan isti'arah tadrihi, yang kau mengetahui akannya muhassin, bi ra'i wajhil husni lit tashbihi, itu dengan menjaga wajhul husni, perkaranya kebaikan, lit tashbihi, untuk tashbih. Kita tahu isti'arah itu hasan ataupun tidak lihat daripada husnul tashbih. Kalau tashbihnya hasan maka dinamakan isti'arah hasanah. Wal bu'di an ra'ihati tashbihi fi lafdin wa laysa wajhu al-ghazal kufi. Dan juga meninggalkan ataupun menjauhi an ra'ihati tashbih, daripada bau-baunya menyerupakan tashbih di dalam lafaz. Wa laysa wajhu al-ghazal kufi, dan tidak ada apa itu wajhu syabah. Al-ghazal itu adalah al-ghaz. Al-ghaz ini al-fadhan mu'amman, lafal-lafal yang dibutakan. Ini dinamakan al-ghaz. Kufi yang diikuti apa itu al-wajh. Al-ghaz ini seperti laghazul fikhi, teka-teki, lafal yang disuruh, yang mu'amman, yang tertutup, itu dinamakan al-ghaz. Seperti shalla wala nawa, nawa wala shalla. Pernah dengar kan? Shalla wala nawa, nawa wala shalla. Nawa apa? Ada orang tanya, apa maknanya? Nawa wala shalla, shalla wala nawa. Dia sholat tak niat, dia niat tak sholat. Itu dinamakan laghazul fikhi, yaitu ketika orang datang masjid, imamnya dan makmum di masjid masbuk, masuk kepada masjid, adrak di tasyahud akhir. Saya contoh, masuk masjid, tertinggal daripada sholat Jumat, masuk masjid, imam dah tasyahud akhir. Sekarang niatnya apa? Niat sholat Jumat, tetapi prakteknya rakaat sholat zuhur dengan 2 4. Itu yang dinamakan nawa wala shalla, shalla wala nawa. Niat Jumat tak salat Jumat, salat zuhur tak niat zuhur. Dinamakan al-ghazul. Dinamakan al-ghaz, al-ghazul fikhi. Faslun fi tarkibil majaz. Fasal ini di dalam tarkibul majaz, tarkibnya majaz. Murakabul majaz matah. Kufi ini utubi yang diikuti. Kufi utubi yang diikuti. Diikuti. Murakabul majasi ma tahassala fi nisbatin aw mithla tamsilin jala. Ini dinamakan majaz murakkab. Yang awal tadi itu adalah majaz mufrad. Ini majaz murakkab. Murakabul majaz, bermula murakkabnya majaz, artinya majaz yang murakkab. Ma tahassala itu sesuatu yang hasil fi nisbatin dalam nisbah, au mithli tamsilin atau seumpamanya tamsil, jala yang terang, aidhara apa itu tamsil. Murakabul majaz ni jumlah mufidah. Contoh seperti inni araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Saya melihat kepada engkau tu kaki mau ke depan belakang. Ini diserupakan kepada orang yang mutaraddid. Nak duduk madhab, nak balik, tak nak balik. Nak cuti, tak nak cuti. Ini mutaraddid. Maka ini dinamakan tasbihun majazun murakkab. Wa in atas ti'aratan murakabu famasalan yud'a wala yunakabu. Ini Ustaz sama wa in apa? Wa in apa? Cetakan apa punya Ustaz? Tak ada tahqiq saya. Terus tak ada.
Atas oh tuh punya Sansuri. Ini kalau menurut saya syarah yang afdal Fulkul Mashhur. Muhammad Amin. Saya Sansuri ada 2 juz. Dia ada i'rab, ada syarah. Fulkul Mashhur. Fulkul Mashhur fi syarhi Jauharul Maknun. Kalau saya tengoklah daripada syarah-syarah yang lain, memang syarah saya Muhammad Amin itu lebih afdal daripada syuruh-syuruh yang lain. Wa in atas ti'aratan murakabu, ada Syekh Muhammad Fal Asyikiti, dia menulis takliqat ataupun syarah kepada Jauharul Maknun, ya Badlul Ma'un fi syarhi Jauharul Maknun. Ulama syarah kita ni kalau tulis kita tak nyontek, dia menukil. Kalau kita kan menukil, banyak kitab dipindah ya. Itu kalau mereka tak daripada sini tulis. Wa in atas ti'aratan murakabu fama salam yud'a wa la yunaqabu wa la yunaqabu. Dan jika datang isti'aratan wa in atas isti'aratan, dan jika datang dalam keadaan isti'arah apa itu murakkab, famasalan maka akannya masal yud'a dinamakan apa itu murakkab, wala yunakkabu dan jangan dicela, ataupun wala yunakkabu ay la yuhawwal di sini. Wala yunakabu ay la yughayyar, dan tidak dirubah apa itu masal. Dinamakan pepatah kan? Pepatah Arab. Ini kalau majaz sudah murakkab maka itu dinamakan masal. Dan masal ini tak boleh dirubah. Walaupun ramai contoh jemaah kita kata ini araka, jangan dirubah ini arakum, ini araka. Tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Faslun fi taghyiril i'rab, fasl ini di dalam merubah i'rab. Wa minhuma i'rabuhu taghayyara bi hadfi lafdin aw ziyadatin turab. Sebagian daripada majaz ma i'rabuhu bermula majaz, i'rabnya majaz, taghayyara berubah apa itu i'rab, bi hadfi lafdin dengan ngomong lafal, wa jaa rabbuka. Ini majaz bukan hakiki. Syabdul Akhdari ini mengatakan majaz bukan hakiki. Berarti ja'a rabbuka ada yang dibuang. Berarti muawilin. Apakah sesat itu dalam akidah? Tak, okey je. Dikata wa ja'a rabbuka atau fas'alil qaryah, itu adalah majaz, ada yang dibuang. Takdirnya wa ja'a rabbuka ay amru rabbik. Fas'alil qaryah ay fas'al ahlal qaryah. Au ziyadatin tura, ataupun tambahan tura yang dilihat apa itu ziyadah. Contoh seperti laisa kamitslihi syai'un. Cuman di sini al-mu'ribun mengatakan bagi orang yang belajar nahwu, ketika mengi'rab Al-Qur'an ataupun hadis, Al-Qur'an wabil khususnya nih, ketika jumpa siyadah jangan mengatakan zaidah, tapi mengatakan silah. Jadi contoh laisa fi'lun madin, kaf di sini silatun, jangan kata zaidatun, suladab. Jadi kata-kata zaidah ni ada dan tiada sama. Kan zaidah, suladab. Jadi kamislihi ay silatun. Sama dengan ittaqullah. Ittaqu filun failun Allah bukan maf'ulun bihi. Suladab. Jadi kalau maf'ul bihi ini kan yaqa'u alaihi al-fi'lu. Kata darabtu Zaidan, saya memukul kepada Zaid, berarti Zaid yang saya pukul. Kan itu maf'ul bihi, yaqa'u alaihi al-fi'lu. Itu ulama muridin jangan mengatakan kalau lafal jalalah itu jadi maf'ul bihi yang waqa'a alaihi al-fi'lu, jangan katakan maf'ul bihi. Suladab.
Mana yang betul? Mansubun ala ta'dhim. Ini Ibnu Hisam yang berkata seperti di dalam Qawaidul I'rab. Ibnu Hisam jarang dikaji ya. Kalau yang ma'ruf itu kan Faturunada, Sudrudah, Munilati, Audahul Masalik, 4 yang ma'ruf Ibnu Hisam. Faturunada, Sudrudah, Audahul Masalik dan Munilati. Ini yang ma'ruf. Ada kita Ibnu Hisam itu Qawaidul I'rab. Disarahkan oleh Syekh Khalid Al-Azhari Nusilul Tullab. Di situ Syekhul Islam menerangkan tentang kaidah cara mengikrab yang betul. Kalau Zaidah, kalau Quran jangan katakan Zaidah, katakan Sila. Ini Hisam Al-Ansari Al-Misri ya. Kata ulama Madarisun Nahwiyah ada berapa? Madarisun Nahwiyah ini tabaqat ada 4. Pertama kali Al-Ula, Tabaqatul Ula Basriyun, imamnya Sibawai. Tabaqah kedua Kufiyun, imamnya Kisai. Tabaqah ketiga Andalusiyun, imamnya Ibnu Malik. Ketiga keempat yaitu Al-Misriyun, imamnya Ibnu Hisam. Terakhir kan tak ada lagi. Saya tak pernah tengok selain Ibnu Hisam itu siapa tadi. Akhir sudah Ibnu Hisam. Ya. Sibawai, Al-Basrah, Kufah, Kisai. Kisai itulah yang mengatakan man tabahhara bin nahwi ihtada bihi la sairi dulu. Imam Kisai, kata Imam Kisai, siapa saja yang alim lautan dalam nahwu, semua ilmu akan ikut semua. Oh, ada pelik ada orang datang. Ya Imam Kisai, anta takul man tabahhara bin nahwi ihtada bihi la sairi lulu. Kata yang saya, kenapa? Saya nak tanya. Silakan. Saya nak tanya fiqh, tapi kau jawab dengan nahwu. Fadal. Lepas tu ditanya, macam mana? Kalau orang sujud sahwi 3 kali kan? 3 sujudan. Kan biasanya selepas 1, 2 kan salam. Ini tak 1, 2 sujud lagi. Tapi secara sahwan lupa. Ini macam mana Imam Kisai? Nak sujud sahwi lagi kah atau tak? Atau terus salam? Kan lupa ini kalau sengaja kan batal. Sujud sahwi kan sepatutnya 2. Ini tak, dia sujud, lepas tu lupa, sujud lagi 3 kali. Ini macam mana? Nak sujud sahwi lagi ke, lepas tu salam ataupun terus salam? Kata Imam Kisai terus salam. Tak perlu sujud ke? Tak perlu. Mana kaidahnya? Kata Imam Kisai, al-musawwar la yusawwar. Al-musawwar la yusawwar, sesuatu yang kecil seperti rujailun, fu'ailun tak boleh ditasghir lagi. Seperti salasak tak boleh dikecilkan lagi. Ini dah 3, nak dikecilkan lagi 2. Kata Imam Kisai, al-musawwar la yusawwar, jangan dikecilkan lagi, sudah ini dah cukup. Karena tasghir itu 3, rujailun cukup, tak boleh dikecilkan lagi. Kama anal mukabbar la yukabbar. Al-bab salis al-kinayah. Bab yang ketiga, al-bab salis al-kinayah. Ada di jazirah kami itu yang yang sama dengan Imam Kisai, Syekh Nahwali. Pernah dengar ya? Syekh Nahwali ini pertama kali yang membawa alfiyah kepada Jazirah Madura. Imam Syekh Nahwali ma'ruf sekarang ulama besar. Jadi pondok-pondok pesantren yang berpuluh-puluh ribu di Indonesia seperti di Lirboyo, Sarang, Pastu, terus Sudogiri yang berpuluh-puluh ribu itu semuanya kebanyakan anak muridnya Syekh Nahwali. Syekh Nahwali ini dia suka nahwu. Kalau ada orang tanya dijawab dengan nahwu. Ada salah satu tuh ceritakan dia kebunnya tuh setiap malam ada pencuri, setiap malam. Dia ada pokok kurma, pokok diambil oleh pencuri, datang pada Syekh Nahwali. Syekh Nahwali, gimana nih kebun saya ini supaya tak ada maling. Syekh Nahwali menulis azimat, terus dikata tanamkan dalam tanah.
esoknya ada berapa orang? Ada 3 orang, tak boleh bergerak, tak dapat bergerak, artinya berdiri. Setelah dibuka, tulisannya koma zaitun. Koma zaitun, berdirilah tak kemana-mana. Dia mempunyai sarang kepada Jurmiyah, seorang wanita ada suka barokahnya beliau di jazirah kami. Memang nahwu tu banyak, ramai kebanyakan yang suka nahwu. Al-babus salis al-kinayah, bab yang ketiga iaitu adalah kinayah. Terakhir, lafdun bihi lazimu maknahu qusid ma'a jawazi qasdihi ma'hu yarid. Lafdun itu adalah lafaz, bihi dengannya lafaz, lazimu maknahu qusid, bermula lazim maknanya lafaz, qusid diqasad apa itu lazim. Ma'a jawazi qasdihi ma'hu yarid, beserta harusnya berqasad lazim mahu beserta makna yarid datang apa itu lafaz. Kinayah ni dia lazim. Contoh, Zaidun tawilun najad. Najad ni kalau dalam bahasa Arab talinya pedang. Kalau ada pedang, kan itu ada tali untuk diletakkan kepada misli, kepada apa sah? Kepada dinding gantungan tu, itu dinamakan an-najad. Zaid tawilun najad, mempunyai pedang yang panjang untuk diletakkan. Berarti kalau pedangnya panjang, orangnya juga panjang. Tapi tak menyebut Zaidun tawilun, bukan. Zaidun tawilun najad. Lazim daripada pedang yang panjang, Zaidnya juga panjang. Kalau orangnya kecil macam mana nak letakkan? Tinggi kan? Itu dinamakan kinayah. Tapi berdua-dua boleh dipakai. Dia dah panjang, dah mempunyai pedang yang panjang, dia dah tinggi dan panjang pedangnya. Dua-dua boleh dikehendaki. Yang dikatakan ma'a jawaz li qasdihi ma'hu. Dua-dua. Itu bisa? Ya. Najat nu talinya pedang. Ketika diletakkan di atas lah. Ila ikhtisasil wasfi bil mausufi kal khairu fil uzlati yada sufi. Ila ikhtisasil wasfi bil mausufi, kepada tertentunya sifat dengan mausuf, seperti al khairu fil uzlati yada sufi. Al khairu bermula khair, kebaikan, fil uzlati di dalam uzlah. Yada sufi, wahai orang yang mempunyai tasawuf. Wa nafsu mausufin wa wasin wal gharad idza ikhtisaru nawsunun arad. Wa nafsu mausufin wa wasfin wal gharad, dan dirinya mausuf yang disifati, wa wasfin dan wasf. Ini aqsamul kinayah. Ini aqsamul kinayah, tujuannya kinayah. Ada yang ikhtisasul wasfi bil mausuf, ada yang ma yutlabu biha nafsul mausuf, ada yang ma yutlabu biha nafsus sifat. Ada 3. Wal gharadu, dan bermula tujuan daripada kinayah. Apa tujuannya kinayah? Idahur, menjelaskan, ikhtisarun, meringkas, au sawnun, ataupun menjaga. Apa sawnun di sini? Orang rumah, ahlud dar. Ahlud dar ini istri. Ahlud dar, ahli keluarga, orang rumah. Orang rumah ni kalau bahasa Arab ahlud dar, istri. Jadi mana? Jadi kalau ahlud dar atau orang rumah berarti apa? Zaujatun. Jadi ahlud dar itu adalah kinayatun anis zaujah. Jadi kalau yang di bahasa di sini Malaysia yang pakai orang rumah itu adalah kinayah. Kinayah daripada istri. Solun, untuk menjaga daripada menjaga istri. Sampai bahasa pun dirubah. Orang rumah, mana lebih terbuka, istri dengan orang rumah? Lebih orang rumah ahlud dar, karena umum. Kalau istri ini khusus. Istri cantik atau tak cantik, itu. Tapi kalau orang rumah tertutup sedikit, ini tertutup. Ini sampai dipakai seperti itu dalam, kalau orang perempuan sampai nama pun dijaga, orang rumah bukan istri.
ahli ter. Awsanun arad ataupun menjaga awsan idahun yaitu adalah menerangkan, ikhtisaran itu meringkas, awsanun ataupun menjaga arad yang datang apa itu saunun awin tiqa ulah dilis tinjani wa nawihi kalam siwal ityani ataupun memilih lafal listihjani karena menghitung huruf. Istihjan perkara ketika disebut kita malu. Dalam Al-Quran fal'ana bashiruhunna, memakai bashiruhunna, bukan jami'uhunna, bukan. Karena itu dinamakan apa? Dinamakan kinayah. Itu dinamakan kinayah. Wa nahwihi dan sesamanya istihjan seperti kalamsi wal idyani, seperti lamsun. Fulanun lamsah zaujatahu, bukan jamaah zaujatahu, bukan. Di sini dimaksud kepada kinayah. Wal idyani fulanun ata zaujatahu. Jadi kalau bahasa dengan orang perempuan jika disorangkan kita mana? Faslun fi maratibil majaz wal guna. Pasal ini di dalam martabah-martabahnya majaz dan kinayah. Mana yang paling afdal nih? Kan ada 3 kan? Ada tasbih, ada majaz, ada kinayah. Mana nih yang paling kuat sastra bahasa di antara yang 3 ini? Kata Syekh Abdul Rahman Al-Hamdani, "Tsummal majaz wal guna ablagu min tasrihina wa haqiqatin kadzazukin." Tsummal majaz maka bermula majaz itu lebih kuat daripada hakikat. Wal guna dan kinayah lebih kuat daripada sharih. Ablagu lebih kuat, lebih kuat sastranya, kekuatan bahasanya, min tasrihin daripada mensorehkan, menterang-terangkan. Au hakikatin ataupun hakikat. Kada zukin seperti ini, zukin ayulimah, diketahui apa itu kata. Fil fani di dalam ilmu balaghah, fil fani dalam fan itu fanul balaghah. Takdimus fil fani takdimus ti'aratin ala tasbihin aidan bitifaqil muqalla. Diketahui mendahulukan isti'arah atas tasbih. Isti'arah lebih kuat daripada tasbih. Aidan juga bitifaqil muqalla, dengan sepakatnya orang-orang yang mempunyai akal, ulama balaghah. Majaz lebih kuat daripada hakikat, kinayah lebih kuat daripada tasrih, isti'arah lebih kuat daripada tasbih. Alfanus salis ilmu lugati. Ada yang nak ditanya? Kita jam 5 kan? Bagi satu ilmu lagi masalah. Ada yang nak ditanya? Ya kan? Ya. Ayo, kinanya satu soal. Al-khairu fil uzlati ya sufi, ini adalah kinayah khususnya ahli tasawuf bil uzlah. Kinayatun al-ikhtisasi sufi bil uzlah. Di sini termasuk daripada ikhtisasul wasfi bil mawsuf. Khususnya sifat uzlah khusus kepada ahli tasawuf. Bagus sekali kinayah. Iya.
Bisa ini apa? Ya. Bisa itu. Sain man tabahhara bin nahwi ihtada bihi ila sa'iril umur. Pernah satu nasib Al-Kisai, dan ada terjadi munazarah di antara Imam Siboi dan Imam Al-Kisai. Siapa yang bilang? Allah Akbar. Sama-sama imamnya. Baca bahasa Penjahri. Ihtada bihi ila sa'iril umur. Ihtada bihi. Ihtada bihi ila sa'iril umur. Andalusiyin, Misriyin. Datang kalau ada Malisiyin, Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Terakhir lah, Ibnu Hisham itu terakhir, tak ada lagi. Kalau yang kitab untuk praktek melawah nih, kita akan beritahu untuk praktek Al-Quran itu Tafsirul Kasyaf Imam Syarif. Kalau yang praktek kita Balaghatul Arabiyyah, karyanya tulisannya Syekh Hasan Habenaka. Balaghatul Arabiyyah, Al-Balaghatul Arabiyyah itu karyanya tulisannya Syekh Hasan Habenaka. Syekh Hasan Habenaka dari para ulama Syria. Dulu di Hadramaut ketika belajar balaghah, praktiknya pakai itu. Ketika belajar balaghah, praktiknya pakai Balaghatul Arabiyyah, semuanya praktik. Wajuz ada cetak. Sayur ada nak cakap sikit Zat? Atau malam mula jam berapa ke? Sat? Malam habis? Ya, Zat? Syria. Iya. Malam ini belaghah atau makulah? Kalau belaghah nak hatamkan Ilmu Badi, kalau belaghah atau macam mana? Atau makulah? InsyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian Ilmu Balaghah untuk latihan. InsyaAllah nanti masa itu saya akan beritahu kemudian Ustaz Abang balik pas daripada ini untuk mendapatkan kepastian produksi sesi maghrib insyaAllah kita nak waktu. Okey. Assalamualaikum. Salam.